Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Genjisuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tanjun dan Mu Mengyi telah bertemu dengan Senzu Bing, tetua berjasa divisi pil gerbang abadi. Lalu mereka menuju ke divisi senjata gerbang abadi untuk bertemu dengan Zhong Wuxiao. Apa yang akan Tanjun lakukan selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Tanjun mengendarai perahu roh dan setelah terbang selama 3 jam dalam pemandangan alam rahasia yang menakjubkan, dia melihat lembah peri Zhong Wuxiao dan kemudian mengendarai perahu roh keluar lembah peri. Setelah berteriak, Tanjun menemukan bahwa Zhong Wuxiao tidak ada. Pada saat ini, di lembah peri di seberang lembah peri Zhong Wuxiao, bayangan biru berkedip, berubah menjadi Gongsun Roxy dengan gaun biru. Dibandingkan dengan 3 tahun lalu, dia tidak banyak berubah. Dia masih cantik. Pada saat yang sama, karena kecantikan alaminya, dia dikenal sebagai salah satu dari 9 wanita cantik, dan dia cukup populer. Pada saat ini, matanya yang indah terbuka lebar, melihat sosok yang dikenalnya di samping Mu Mengyi. Dia tiba-tiba menggosok matanya, dan ketika dia menyadari, ada kilatan kerinduan di matanya. Tanjun, apakah itu kamu? Mendengar ini, Tanjun perlahan berbalik dan menatap Gongsun Roxy yang berada pada tahap kedua dari alam pemurnian jiwa. Ada pandangan yang menakjubkan di matanya. Saudari Gongsun, lama tidak bertemu. Ini benar-benar kamu. Gongsun Roxy segera terbang dan muncul di depan Tanjun. Kamu tidak mati. Ini sungguh hebat. Aku, adikku Xiao, akan sangat senang mengetahui bahwa Anda telah kembali. Tanjun, apa yang terjadi? Kapan kamu kembali? Dan bagaimana kamu bisa meninggalkan tanah abadi? Setelah pertanyaan itu, Gongsun Roxy melangkah maju dan meraih lengan kanan Mu Mengyi dengan tatapan bersahabat. Dari sejak ujian di tanah abadi, Gongsun Roxy, Mu Mengyi, Sui Ziyan, Huang Futingfeng, Ke Xingyi, Jun Buping, Saguan Bingbing, Jun Luren, Bai Li Longtian, dan Xiao Qingquan menjadi teman dekat. Selama 3 tahun ini, mereka belum banyak bersama. Lalu Tanjun menceritakan apa yang dialaminya selama berada di tanah abadi, dan bagaimana cara dia bisa keluar dari sana. Kemudian Gongsun Roxy mengajak Tanjun untuk menunggu Xiao di lembah perinya. Dia juga akan memberitahu pada Sui Ziyan dan yang lainnya bahwa Tanjun telah kembali. Sementara dia akan menghampiri Zhong Wuxiao di istana Murong. Lalu Tanjun memasuki pavilion Gongsun Roxy dan menunggu di sana. Setelah Gongsun Roxy pergi, Mu Mengyi mengeluarkan jari giok yang indah, menggambar lingkaran di dada Tanjun dan berkata, "Indra keenam seorang wanita memberitahuku bahwa kakak senior Gongsun tertarik padamu." Tanjun terkekeh. "Mengyi, jangan menggodaku." 1 jam kemudian, di istana Murong, di aula utama, Murong Sisi memegang tangan Zhong Wuxiao dan berkata dengan tulus, "Xiao, bagaimana pendapatmu tentang hal-hal yang gurumu minta untuk kamu pertimbangkan?" 6 bulan yang lalu, Murong Sisi memberitahu Zhong Wuxiao bahwa dia memiliki seorang adik laki-laki yang tidak hanya jenius, tetapi juga sangat berbakat. Dia ingin menjodohkan Zhong Wuxiao dengan adik laki-lakinya. Keluarga Murong merupakan penguasa di zaman kuno. Meskipun telah jatuh, itu masih merupakan keluarga kuno, dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari 4 dinasti besar. Dia sangat menyukai Zhong Wuxiao, sehingga dia ingin Xiao menjadi istri muda dari keluarga Murong. Tentu saja, Murong Sisi juga hanya memberitahu latar belakang keluarganya kepada Zhong Wuxiao, dan dia tidak membiarkan Xiao mengungkapnya kepada siapapun. Zhong Wuxiao memandang Murong Sisi dengan wajah menyesal dan berkata, "Guru, saya tahu Anda sangat mencintai saya, dan saya tahu Anda baik pada saya. Tetapi, saya tidak setuju dengan hal ini." "Xiao, Tanjun sudah lama meninggal. Mengapa kamu menolak ini?" Murong Sisi cukup bingung. Zhong Wuxiao berkata dengan ekspresi sedih,
karena Tan Yun berkata di depan kuburan orang tuaku bahwa dia adalah menantu orang tuaku. Dan karena ini, Zhong Wuxiao dengan lembut mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan gelang giok di pergelangan tangannya. Setetes kristal jatuh dari matanya yang indah. Ini adalah gelang giok leluhur keluarga Tan. Ibu Tan Yun memberikannya kepadaku. Meskipun Tan Yun dan aku belum pergi ke pengadilan untuk menikah, sejak aku memakai gelang giok ini, aku menganggap diriku sebagai menantu keluarga Tan. Jadi, mohon maafkan saya. Murid tidak ingin menikah dengan saudara guru. Aku tidak ingin menikah dengan siapapun. Mendengar ini, Murong Sisi menghela nafas panjang, mengangkat tangannya untuk menyeka air mata Zhong Wuxiao. Baiklah, aku mengerti. Sebagai seorang guru, aku tidak akan lagi memaksamu menikahi adikku. Terima kasih guru atas pengertiannya. Zhong Wuxiao tampak lega dengan jawaban gurunya. Selanjutnya, Murong Sisi membawa Zhong Wuxiao menuju bagian luar dari istana. Dalam benaknya, dia masih belum melepaskan niat untuk menjodohkan Zhong Wuxiao dan adik laki-lakinya. Dia masih tidak percaya bahwa pesona Tan Yun akan begitu hebat hingga Xiao tidak akan ragu untuk mati sendirian dan tidak pernah menikah dengan siapapun. Begitu Murong Sisi dan Zhong Wuxiao melangkah keluar dari istana peri, mereka melihat pedang Gongsun Roxi terbang di depan mereka. Lalu Gongsun Roxi memberitahukan niatnya untuk menemui Zhong Wuxiao. Kemudian Murong Sisi meninggalkan istananya. Baru setelah dia terbang dekat, Murong Sisi mendengar Gongsun Roxi berkata bahwa Tan Yun telah kembali. Dia begitu terkejut karena setelah 3 tahun berada di tanah abadi, ternyata Tan Yun masih belum mati. 1 jam kemudian, Zhong Wuxiao dan Tan Yun bertemu. Mereka akhirnya berpelukan erat di pavilion lembah peri Gongsun Roxi. Saat bertemu lagi, Zhong Wuxiao mencium bibir Tan Yun sambil menangis. 3 hari kemudian, Bai Lilong Tian, Xiao Qingquan, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Wang Futing Feng, Ke Xingyi, mereka memasuki lembah peri Gongsun Roxi. Sui Jian dan Jun Luren mengikuti di belakang 6 orang yang berpasangan itu. Suatu hari ketika Gongsun Roxi mengirim seseorang untuk mengundang mereka datang, mereka sedang berkultivasi. Ketika mereka mendengar bahwa Tan Yun telah kembali, mereka datang dengan sangat semangat. Sui Jian mengabaikan tatapan orang lain dan memeluk Tan Yun di lengannya. "Kakak ipar, apakah kamu merindukanku?" Setelah Sui Jian meninggalkan pelukan Tan Yun, dia lalu mengobrol dengan Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Gongsun Roxi. Luren, Jun Buping, dan Bai Lilong Tian berkumpul bersama dan memeluk Tan Yun. Setelah Tan Yun tertawa, dia melihat ke arah Wang Futing Feng dan Ke Xingyi. "Aku baru saja melihatmu datang bersamanya. Kakak Huang Fu, kamu harus memperlakukan saudari Ke dengan baik." Wang Futing Feng memandang Ke Xingyi dengan penuh kasih sayang. Pada saat ini, Ke Xingyi mendatangi Tan Yun selangkah demi selangkah dan memeluk Tan Yun. "Selamat datang kembali, penyelamatku. Aku akan menjadi temanmu mulai sekarang. Jadi, aku tidak akan menyebutkan kejadian masa lalu." Mendengar itu, Tan Yun tersenyum kecil. Setelah Ke Xingyi meninggalkan Tan Yun, Sangguan Bingbing dan Xiao Qingquan masing-masing memberikan pelukan ringan kepada Tan Yun. Dengan cara ini, mereka mengungkapkan persahabatan mereka dengan Tan Yun. Gongsun Roxi sudah menyiapkan jamuan. Setelah 12 orang duduk, mereka senang-senang dan mengobrol. Persahabatan ke-12 orang itu dengan cepat memanas. Sepanjang malam, tawa semua orang di lembah peri terdengar. Malam ini Tan Yun, Jun Buping, Jun Luren, Wang Futing Feng, dan Bai Lilong Tian benar-benar mabuk. Keesokan harinya, Tan Yun mendengar keributan dari luar. Tan Yun perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa dia ada di sofa. Tidak ada sosok Xiao dan Mu Mengyi di ruangan itu, dan hanya terdengar suara hinaan dari luar lembah peri. Tan Yun menembakkan 2 sinar dingin di matanya, melompat dari sofa, dan keluar dari lembah peri. Saat ini di pintu masuk lembah peri terdapat teman-teman Tan Yun berhadapan dengan beberapa murid dari divisi senjata gerbang abadi dengan tingkat kekuatan di alam pemurnian jiwa tingkat 9
dan tingkat 8. Mereka berusaha menggoda Zhong Wuxiao dan Gongsun Roxi. Mereka juga menghina Tan Yun yang hanya dianggap sampah dan tidak memiliki masa depan karena telah memiliki banyak musuh. Apalagi Tan Yun telah membunuh banyak murid gerbang dalam dari 3 divisi lainnya. Cepat atau lambat, Tan Yun pasti akan segera mati. Mendengarkan itu, Zhong Wuxiao dan yang lainnya sangat marah. Murid-murid ini dipimpin oleh Jiang Kai, cucu dari kepala divisi senjata gerbang abadi. Pada saat ini, suara samar datang dari dalam lembah peri. "Aku di sini. Aku tidak tahu apa yang kalian cari." Semua orang melihat ekspresi Tan Yun tenang dan keji berjalan dengan tenang di depan Zhong Wuxiao dan melirik Jiang Kai serta 8 orang lainnya. Mu Mengyi, Sui Jian, dan Zhong Wuxiao melihat penampilan Tan Yun. Mereka bertiga tiba-tiba merasakan keterkejutan. Ketiga wanita itu tahu bahwa setiap kali Tan Yun begitu tenang, itu berarti dia tidak ragu lagi akan membunuh musuhnya. "Tan Yun, ayo kembali dan abaikan mereka." Zhong Wuxiao dengan gugup menggenggam tangan kanan Tan Yun dan hendak menariknya pergi. Dia baru saja bertemu kembali dengan Tan Yun dan tidak ingin kehilangan Tan Yun lagi. Di matanya dan semua orang, Tan Yun hanya berada di tingkat ketiga alam pemurnian jiwa, sedangkan Jiang Kai sudah berada di tingkat 9 dari alam pemurnian jiwa. Mereka takut Tan Yun akan dibunuh oleh Jiang Kai jika keluar dari larangan lembah peri. Gongsun Roxi juga mencoba menenangkan Tan Yun. Ketika Tan Yun hendak berbicara, Jiang Kai mencibir dan berkata, "Tan Yun, izinkan aku memberitahumu bahwa Zhong Wuxiao adalah wanita yang aku kenal. Kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya selama masih ada aku. Tentu saja, aku, Jiang Kai, akan memberimu pilihan. Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu menyerangku 3 kali. Jika kamu dapat menjatuhkanku bahkan setengah langkah, maka kamu menang. Dan aku tidak akan pernah mencari junior Zhong Wuxiao di masa depan. Tetapi jika kamu kalah setelah 3 kali, kamu akan berlutut kepadaku dan bersumpah untuk menjauh dari junior Zhong Wu mulai dari sekarang. Jika kamu laki-laki, keluarlah. Tentu saja jika kamu mengakui bahwa kamu hanya seorang pengecut, maka kamu bisa mengabaikan ini." Mendengar ini, senyum kecil muncul di sudut mulut Tan Yun. "Baiklah, aku setuju." Ketika Zhong Wuxiao, Gongsun Roxi, Wang Fu Tingfeng, dan yang lainnya sibuk menghentikan mereka, Tan Yun tiba-tiba menghilang dalam sekejap dan muncul di luar lembah peri. Mu Mengyi dan yang lainnya berubah menjadi bayangan, mencoba untuk menghentikan Tan Yun di luar lembah peri. Tan Yun memandangi orang-orang itu dan berkata, "Kalian harus percaya kepadaku." Tapi sebelum Zhong Wuxiao selesai berbicara, dia dihentikan oleh Mu Mengyi. "Xiao, kita harus mempercayai Tan Yun." Zhong Wuxiao mengangguk dengan cemas. Jiang Kai berdiri dengan tangan menghina, meremehkan Tan Yun. "Aku tahu bahwa Master Sekte sangat menyukaimu. Saat kamu menyerangku dan jika kamu sampai mati, pada saat itu aku harap Master Sekte tidak akan membalaskan dendam padaku." Tan Yun pun menjawab dengan percaya diri. "Demikian pula, jika aku tidak sengaja memukulmu sampai mati, kakekmu, kepala divisi senjata gerbang abadi, jangan mencariku dan teman-temanku." Jiang Kai seperti mendengar lelucon. "Hehehe, ini menarik. Jangan khawatir, begitu banyak orang bersaksi di sini." Setelah itu, Jiang Kai diam-diam menyiapkan kekuatannya. Ketika Tan Yun akan meninju dadanya, dia akan mengambil kesempatan untuk membunuh Tan Yun. Tan Yun menunjukkan niat membunuh dan segera dengan seluruh kekuatannya seperti singa. Di kehampaan yang bergetar, dia menyerang sejauh 30 kaki dan tangan kanannya tiba-tiba meledak ke dada Jiang Kai. Jiang Kai memiliki senyum menghina di wajahnya dari awal sampai akhir. "Tan Yun, pergilah ke neraka." Ketika Tan Yun mengenai dada Jiang Kai,
Dada Jiang Kai tiba-tiba membengkak dan sekelompok badai energi menyembur keluar dari dadanya, menyebabkan retakan ruang angkasa yang padat muncul di kehampaan dalam radius 100 meter. Pada saat ini, teriakan kedua belah pihak berhenti tiba-tiba. Tinju kanan Tan Yun melemparkan 2 pukulan berturut-turut. Setiap pukulan membuat telinga dan hidung Jiang Kai berdarah, dan darah menyembur dari mulutnya. Tetapi pada pukulan ketiga, tinju kanan Tan Yun menunjukkan awan kekuatan spiritual, langsung meledakkan dada Jiang Kai. Kabut darah menyembur dan tulang-tulangnya hancur di mana-mana. Seluruh tubuh Jiang Kai terkoyak dan berserakan di rerumputan yang subur. Melihat pemandangan ini, semua orang di kedua sisi terkejut. Di luar dugaan, kekuatan Tan Yun begitu dahsyat. Saudara Jiang sudah mati. Kalian bertujuh, bunuh Tan Yun. Aku akan melaporkan masalah ini kepada kepala tetua. Salah satu dari 8 murid menginjak pedang terbang dan menembak ke awan. Tan Yun, kamu binatang. Jiang Kai adalah cucu dari kepala tetua saya. Kamu berani membunuhnya. 7 orang di alam pemurnian jiwa tingkat 8 penuh kekuatan spiritual berubah menjadi sosok hantu, meraung dan ingin membunuh Tan Yun dengan pedangnya. Tan Yun, kami akan membantumu. Zhong Wuxiao berteriak panik. Xiao, kamu bukan lawan mereka. Jangan bantu aku. Segera Tan Yun menggunakan langkah besar saat berbicara, dan saat berikutnya Tan Yun melancarkan pukulannya pada dada mereka bertujuh. Dalam suara yang jelas dari tulang retak, punggung ketujuh orang itu pecah dan dada mereka membengkak, menyemburkan darah dari mulutnya. Mereka jatuh sejauh puluhan kaki. Tan Yun telah membunuh 7 orang itu dalam sekejap. Kemudian Tan Yun mengenakan jubah putih muncul di depan Mu Mengyi dan yang lainnya. Saat ini Huang Fu Tinfeng dan yang lainnya menyaksikan kekuatan Tan Yun. Mereka sangat takjub. Sulit bagi mereka untuk berpikir bahwa Tan Yun yang berada di alam pemurnian jiwa tingkat ketiga menghadapi 7 musuh di tingkat 8 alam pemurnian jiwa dapat membunuh mereka dengan sangat mudah. Zhong Wuxiao dan Gong Sun Roxi sangat cemas serta meminta Tan Yun dan teman lainnya untuk segera pergi dari sana. Tan Yun merentangkan tangannya dan tersenyum tipis. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku ingin melihat apa yang akan dilakukan kepala divisi senjata kepadaku. Setelah itu, Tan Yun menatap Jun Luren dan meminta anggur semalam, karena Tan Yun tiba-tiba ingin minum lagi. Segera mereka memasuki lembah peri, dan Jun Luren memberikan anggur yang diminta Tan Yun. Tan Yun meraih botol anggur dengan satu tangan, meminumnya, lalu memandang semua orang. Dan kata-kata selanjutnya membuat semua orang sangat terharu. Tan Yun berkata dengan lantang, "Aku telah berada di sekte ini selama lebih dari 10 tahun, dan aku jarang berteman. Kalian semua adalah teman sejatiku. Kalian adalah teman yang telah mengalami hidup dan mati bersama di tanah abadi. Tapi barusan, bajingan ini tidak hanya mempermalukanku, Mu Mengyi, Xiao, tapi juga menghina Bing Bing, Qing Xuan, Qing Yi, dan Zian. Jadi mereka pantas mati. Adapun kepala divisi senjata gerbang abadi, aku ingin melihat bagaimana dia akan menindakku." Setelah Tan Yun selesai berbicara, Tan Yun mengguncang tubuhnya, mencengkeram botol anggur, bersandar pada batu besar, dengan niat membunuh berkilau di mata bintangnya. Dia telah mengambil keputusan. Jika kepala divisi senjata berani bergerak sendiri, dia tidak keberatan untuk membiarkan kera iblis pembunuh untuk memukulinya sampai dia mati. Jun Luren memegang perutnya yang besar dan berkata, "Kakak Tan, urusanmu adalah urusanku juga. Aku akan bersaksi kepadamu nanti bahwa mereka pantas disalahkan atas kematian mereka." "Aku juga, dan aku akan bersaksi." Jun Buping, Bai Lilong Tian, dan yang lainnya setuju. Tan Yun memandangi mereka, kemudian menggelengkan kepalanya. "Semuanya,
Aku berterima kasih atas perhatian kalian. Tapi bagaimanapun juga, aku telah membunuh cucu dari kepala tetua divisi senjata. Begitu kalian bersaksi untukku, orang tua itu pasti akan menyimpan dendam dan akan membalas di masa depan. Jika sampai itu terjadi, sama saja dengan aku membahayakan hidup kalian, terutama Gongsun Roxy dan Zhong Wuxiao. Kalian adalah murid divisi senjata, jadi kalian tidak bisa bersaksi untukku. Kalian semua masuklah ke lembah peri dan jangan keluar. Aku akan menangani sisanya sendiri. Mendengar ini, Bai Longtian segera berkata, "Kakak Tan, kamu juga mengatakan bahwa kita adalah teman hidup dan mati. Bagaimana kita bisa berdiri dan menonton sekarang?" "Kakak Bailey benar. Kami tinggal dan menemanimu untuk memikulnya bersama. Kami diberkati dan menikmati kesulitan bersama denganmu," teriak Jun Buping. Yang lain juga membuat suara keras, menunjukkan tekad mereka untuk berbagi kesulitan dan berbagi hal yang sama dengan Tan Yun. Setelah hembusan angin bertiup, Tan Yun muncul di depan semua orang dengan tulus berkata, "Itu karena kalian dan aku adalah teman hidup dan mati. Jadi, aku tak bisa menyeretmu ke dalam masalahku. Bahkan jika aku dibalas oleh kepala divisi senjata di masa depan, aku masih memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Tetapi kalian berbeda. Begitu kalian mendapat masalah ini, kalian tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Aku dengan tulus menganggap kalian seperti saudara laki-laki dan perempuanku. Jadi tolong dengarkanlah kata-kataku. Masuklah ke lembah peri." Mendengar ini, ketika semua orang ini mengatakan sesuatu, Mu Mengyi segera menghentikannya dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam. Setelah itu, Gongsun Roxy membuka lembah peri terlarang dan masuk bersama orang-orang. 2 jam kemudian, raungan tua tiba-tiba datang dari langit. "Mana yang namanya Tan Yun?" Begitu suara itu keluar, sekelompok sosok jatuh dari langit, berubah menjadi 19 orang di depan Tan Yun. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih terkemuka, wajahnya memerah. Wajahnya terdistorsi. Dia menggendong murid yang telah melarikan diri sebelumnya. Orang tua itu adalah kepala divisi senjata gerbang abadi, Fang Changhai. Di antara 18 orang di belakangnya, ada orang tua, setengah baya, dan Murong Sisi. Semuanya adalah tetua dari divisi senjata gerbang abadi. Beberapa saat yang lalu, ketika Fang Changhai dan 18 tetua sedang mendiskusikan kompetisi seni senjata di aula peri, mereka mengetahui bahwa cucunya dibunuh oleh Tan Yun. Fang Changhai penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Jadi, dia menangkap murid yang melaporkan surat itu dan terbang ke langit. Lalu para tetua lainnya mengikutinya. "Ketua, dia adalah Tan Yun." Murid itu menunjuk ke arah Tan Yun dan melihat ketujuh mayat lainnya di tanah. "Dia telah membunuh 8 orang. Aku sangat marah." Ketika tubuh tua Fang Changhai bergetar karena amarah, Tan Yun meraih botol anggur dan meminumnya lagi. Segera dia membungkuk sedikit ke arah Fang Changhai dan berkata, "Junior Tan Yun telah melihat senior. Junior melihatku di sini, aku akan merasa nyaman." Di mata kanibalistik Fang Changhai, Tan Yun menunjuk ke 7 mayat di alam pemurnian jiwa tingkat 8 di tanah. Nadanya tidak hangat. 2 jam yang lalu, cucu Anda memperlakukan Junior dan memaksa Junior untuk bermain-main dengannya. Tanpa diduga, cucu Anda tidak pandai belajar dan dipukul sampai mati oleh Junior. Tetapi ketujuh orang ini berusaha untuk membunuh Junior. Junior hanya bisa menjaga diri. Tanpa disengaja, ketujuh orang ini mati. Mendengar ini, Fang Changhai memerah karena marah. "Kamu bajingan kecil, berani berdalih setelah membunuh seseorang. Bahkan jika Master Sekte menyukaimu, hari ini kamu harus membayarnya." Setelah itu, Fang Changhai ingin menyerang Tan Yun. Ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi serius dan dia menyipitkan mata ke arah Fang Changhai. "Fang Changhai,
bersihkan mulutmu. Mengapa kamu ingin membunuhku? Baiklah, aku akan menunjukkan padamu. Setelah kamu selesai melihat gambar memori ini, jika kamu memiliki keberanian, maka datanglah padaku. Setelah itu Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera kekuatan spiritual yang besar terkondensasi menjadi sebuah gambar di kehampaan. Dalam gambar itu, hanya 2 jam yang lalu, setelah Jiangkai mempermalukan Tan Yun keluar dari lembah peri dengan 3 pukulan untuk membunuh Jiangkai dan menunjukkan seluruh proses dari 7 orang yang mencoba membunuh Tan Yun, lalu dibunuh oleh Tan Yun. Menyaksikan kejadian itu, Fang Changhai yang sebelumnya ingin menyerang Tan Yun menjadi tidak bisa menyerang Tan Yun di depan semua orang. Pada saat yang sama, Fang Changhai dan tetua Murong Sisi di belakangnya menatap Tan Yun, mengungkapkan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun yang berada di alam pemurnian jiwa tingkat 3 dapat dengan mudah membunuh 7 murid dari alam pemurnian jiwa tingkat 8 dan Jiangkai di alam pemurnian jiwa tingkat ke-9. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Tan Yun melompat untuk menantang kekuatan, dia tidak akan bisa membunuh Jiangkai. Itu adalah ide Jiangkai untuk membiarkan Tan Yun menyerangnya 3 kali, dan dia akhirnya mati. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar tak kenal ampun. Fang Changhai, cucu Anda dan saya memiliki perjanjian. Siapapun yang mati, tidak ada seorang pun di pihak yang mati dapat membalas dendam. Apakah Anda berencana untuk membunuh saya di depan semua orang? Tiba-tiba tubuh Fang Changhai berhenti bergetar. Dia menatap Tan Yun secara langsung dan tersenyum marah. Setelah itu, Fang Changhai berbalik, memandang ke arah para tetua seperti Murong Sisi dan berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, ayo pergi denganku. Kita akan kembali membahas kompetisi besar divisi senjata." 18 tetua termasuk Murong Sisi membungkuk satu demi satu, percaya bahwa Tan Yun tidak jauh dari kematian. Dalam hati mereka, memang benar, kepala divisi tidak bisa membunuh Tan Yun di depan umum. Tapi bukan berarti dia tidak akan memulainya secara diam-diam. Ketika Fang Changhai yang marah hendak pergi, Tan Yun lalu berteriak, "Kepala Fang, kamu akan pergi. Jika berita ini menyebar, tidakkah kamu takut akan menjadi bau busuk selama ribuan tahun?" Fang Changhai tiba-tiba berbalik, menatap Tan Yun dengan tegas dan mengucapkan setiap katanya, "Apa yang ingin kamu katakan?" Tan Yun segera mengulurkan jatuh jari menunjuk ke arah murid itu dan berkata dengan dalam, "Kamu juga telah melihat gambar ingatanku dan Jiangkai, tapi dia memerintahkan 7 orang lain untuk membunuhku. Menurut aturan, dia harus dihapus basis kultivasinya dan dikeluarkan dari sekte. Tetapi sekarang kau menutup mata." Murid itu sangat ketakutan sehingga dia berlutut di depan Fang Changhai dan terus bersujud. "Kepala, tolong maafkan murid." Fang Changhai menarik nafas dalam-dalam dan menembak murid itu dengan telapak tangan. Lalu dia melirik Tan Yun seolah melihat orang mati dan terbang menjauh untuk pergi. Murong Sisi melirik Tan Yun dengan ekspresi rumit dan mengikuti dari dekat para tetua. Setelah mereka pergi, Tan Yun mencibir di dalam hatinya, "Fang Changhai, cepat atau lambat, kamu akan mati di tanganku." Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.